Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elvilus Mitra Lante. Saya mahasiswa dari Universitas Sintu Gumaroso, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. NPM 9211402111026. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran. Ini saya mengambil materi pokok yaitu virus. Kompetensi inti ada 4, yaitu yang pertama dan yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. AI3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan perbedaan terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spektif sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan ciri-ciri virus, indikatornya menjelaskan sejarah virus, menjelaskan sifat-sifat virus, menjelaskan struktur virus, menjelaskan klasifikasi virus, menjelaskan replikasi virus. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu menjelaskan peranan virus bagi kehidupan. Indikatornya menjelaskan peranan virus bagi kehidupan dan melakukan kampanye tentang bahaya virus HIV penyebab AIDS melalui media informasi berupa poster. C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, memahami sejarah, sifat-sifat, struktur, klasifikasi, dan replikasi virus. Yang kedua, memahami peranan virus bagi kehidupan. Yang ketiga, membuat poster tentang kampanye bahaya virus HIV. D. Materi pembelajaran virus. Sejarah virus. Yang pertama ada sifat-sifat virus. Sifat-sifat virus terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah virus bukan berupa aseluler. Satu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada host spesiesnya untuk tetap hidup. Yang kedua ada virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Virus dapat hidup hanya di dalam sel hidup. Metode yang paling ekonomis dan mudah untuk memperbanyak berbagai virus dengan menggunakan teknik embrio ayam.
Embrio ayam yang berumur 10-12 hari digunakan sebagai tempat inokulasi. Inokulasi virus dilakukan melalui kulit telur yang dilubangi secara aseptik. Lubang tersebut kemudian ditutup dengan lilin atau parafin. Selanjutnya, telur itu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan virus. C. Yang ketiga, virus hanya tersusun dari satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA dengan selubang protein, kapsid, serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Yang keempat, virus yang dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Yang kedua ada struktur virus. Struktur virus dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ukuran virus. Ukuran yang sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Tanpa bantuan mikroskop elektron kita tidak dapat mengamati virus. Yang kedua ada bentuk virus. Tubuh virus mempunyai bentuk bermacam-macam. Jika diamati menggunakan mikroskop elektron, tubuh virus ada yang berbentuk bola, misalnya virus influenza dan HIV. Yang virus batang, misalnya tabako mozaik virus. Huruf T, misalnya bakteriofag, dan polihedral, misalnya adenovirus. Yang ketiga, susunan tubuh virus. Virus tidak memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme sehingga virus tidak dapat dikatakan sebagai sel. Tubuh virus sebagai contoh virus T, bakteriofag, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tubuh virus sebagai contoh virus T, bakteriofag, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala berbentuk polihedral atau yang dimaksud dengan segi banyak, yang berisi asam nukleat berupa DNA, berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi virus. Yang kedua, leher, sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang ketiga, ekor, berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Kita masuk pada yang ketiga. Pengklasifikasi virusnya ini ada 5. Yang pertama, berdasarkan kandungan asam nukleat, virus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ribovirus dan deoksiribovirus. Ribovirus atau virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya picornavirus atau penyebab polio. Yang kedua, deoksiribovirus atau virus DNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya herpes virus atau penyebab herpes. Yang kedua, berdasarkan bentuk dasarnya. Yang pertama, virus bentuk icosahedral. Yang kedua, virus bentuk helikal. Yang ketiga, virus bentuk kompleks. Kita masuk pada yang ketiga, berdasarkan keberadaan selubung yang melapus nukleokapsid, virus dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama virus berselubung, yang kedua virus telanjang. Dan kita masuk pada yang keempat, berdasarkan jumlah kapsomernya. Virus diklasifikasikan sebagai berikut: virus dengan 252 kapsomer, contoh adenovirus. Yang kedua, virus dengan 162 kapsomer, contoh herpes virus. Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer, contoh papovavirus. Yang keempat, virus dengan 60 kapsomer, contoh picornavirus. Yang kelima, virus dengan 32 kapsomer, contoh parvovirus.
Kita lanjut pada yang kelima. Berdasarkan sel inangnya, virus diklasifikasikan sebagai berikut. Dia ada 4. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, contoh virus hepatitis. Yang kedua, virus yang menyerang hewan, contoh NCS. Yang ketiga, virus yang menyerang tumbuhan, contoh TMV. Yang keempat, virus yang menyerang bakteri, contoh virus T. Replikasi virus yang keempat. Replikasi virus merupakan proses reproduksi pada virus. Replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteri biofrak yang menyerang bakteri Escherichia. Virus yang menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai charge replikasi hampir sama dengan bakteriofag, yaitu melalui 2 jalur. Replikasi virus ini ada 2, mempunyai daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama, daur litik. Daur litik, virus akan menghancurkan sel Hopes, sel yang ditumpanginya. Setelah selesai melakukan replikasi, daur litik terjadi dalam beberapa tahap berikut. Yang pertama, adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga eklivasi, yang keempat pembentukan, yang kelima perakitan, dan yang keenam lisis. Kita masuk pada daur lisogenik. Pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Adapun tahapan daur lisogenik sebagai berikut. Ada 6 juga. Yang pertama adsorpsi, yang kedua penggabungan, yang ketiga pembelahan, yang keempat sintesis, yang kelima perakitan, yang keenam lisis. Ya, kita masuk pada metode pembelajaran. Di sini saya mengambil metode simulasi. Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Kita lanjut pada F, media pembelajaran. Media atau alat. Yang pertama, media. Di sini ada 2, modul yang berisi ringkasan materi virus dan 2 LKPD. Yang kedua, alat. Yang pertama laptop dan yang kedua proyektor. Kita lanjut pada G, kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran ada 2. Yang pertama, menganalisis penyakit polio. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi virus yang menyerang daun, tanaman, tembakau, dan jeruk. Kita masuk pada H, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, teknik penilaian. Ada 3. Sikap sama dengan observasi, pengetahuan sama dengan tugas dan tanya jawab, keterampilan sama dengan project. Yang kedua, instrumen penilaian. Di sini ada 1. A, sikap. Observasi. Lembar observasi sikap di dalam kelas. Keterangan butir sikap pada penilaian sikap spiritual meliputi ketakwaan, toleransi beragama. Yang kedua, butir sikap pada penilaian sikap sosial meliputi santun, percaya diri, disiplin, jujur, tanggung jawab, kepedulian, dan kebersihan. Sekian dari penjelasan RPP dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.